Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu tokoh matematika yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz, yaitu seorang ahli matematika dan filsuf Jerman. Leibniz lahir pada tahun 1946 di Leipzig, Jerman, dan meninggal dunia pada tahun 1716 di Hannover, Jerman. Ketika Leibniz berusia 15 tahun, ia menerima gelar sarjana filsafat pada 1662 dan meraih gelar magister pada 1664 di Universitas II ayahnya. Leibniz meraih gelar sarjana hukum pada tahun 1665 yang menunjukkan tingkat dan keragaman minat akademiknya. Leibniz berkontribusi pada bidang filsafat dan hukum melalui publikasi-publikasi miliknya. Ketika Leibniz berada di Paris, ia belajar bersama mentornya Huygens dan membuat kontribusi melalui diferensial dan integral kalkulus. Selama minat matematika, Leibniz menjadi teman dengan ahli matematika Jerman yaitu Ehrenfried Walther von Sommerhaus dan mereka berkorespondensi satu sama lain selama hidup mereka. Pada 1675, ia menjadi bagian dari Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis karena ia diberi gelar sebagai anggota kehormatan asing. Dia juga menjadi anggota eksternal Royal Society ketika Leibniz menemukan sebuah mesin yang menghitung 4 fungsi matematika. Kemudian, dalam hidupnya, Leibniz bekerja keras di kalkulus dan mempresentasikan makalah pada 1682 dan 1692 di jurnal Acta Eruditorum. Hingga hari ini, aturan produk kalkulus diferensial masih disebut dengan hukum Leibniz. Matematikawan itu mencantumkan namanya dalam dunia perhitungan mekanis. Ia juga yang pertama menjelaskan kalkulator kincir pada 1685. Leibniz dikenal bertanggung jawab atas gagasan roda Leibniz yang digunakan dalam aritometer dan membantu meningkatkan sistem bilangan biner yang memiliki satu keajaiban untuk komputer digital. Pada tahun 1760, Leibniz mendirikan Akademi Berlin dalam bidang sains. Ia telah berusaha keras untuk menyamai akademi-akademi di Dresden, Vienna, dan Petersburg. Tahun terakhir dari masa hidupnya terasa sebagai hal yang menyakitkan hatinya karena terjadi kontroversi masalah keabsahan penemuan kalkulusnya. Leibniz telah menemukan kalkulus secara terpisah dan lepas dari penemuan kalkulusnya Newton. Namun demikian telah mengakibatkan adanya pertentangan yang berkepanjangan di antara para pengikutnya. Ketika Newton dan Leibniz mempublikasikan hasil penemuan kalkulus mereka untuk pertama kali, timbul kontroversi di antara matematikawan tentang mana yang lebih pantas untuk menerima penghargaan terhadap kerja mereka. Newton menurunkan hasil karyanya terlebih dahulu, tetapi Leibniz yang pertama kali mempublikasikannya. Newton menuduh Leibniz mencuri pemikirannya dari catatan-catatan yang tidak dipublikasikan, yang sering dipinjam Newton kepada beberapa anggota dari Royal Society. Pemeriksaan secara terperinci menunjukkan bahwa keduanya bekerja secara terpisah, dengan Leibniz memulai dari integral dan Newton dari turunan. Sekarang, baik Newton dan Leibniz diberikan penghargaan dan dalam mengembangkan kalkulus secara terpisah. Leibniz yang memberikan nama kepada ilmu cabang matematika ini sebagai kalkulus, sedangkan Newton menamakan the science of fluxion. Sejak itu, banyak matematikawan yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan lebih lanjut dari kalkulus. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Leibniz dan Newton memiliki peran besar dalam penemuan kalkulus. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum di bidang fisika, sementara Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan sekarang. Meskipun Newton lebih dulu menemukan kalkulus, namun bukan berarti Leibniz menjiplak karya dari Newton. Mereka berdua bekerja secara terpisah, dan disimpulkan bahwa penemuan kalkulus pertama oleh Newton dan penerbit pertama kalkulus oleh Leibniz. Meskipun Newton pertama kali menemukan kalkulus, kita pun sekarang memakai notasi yang ditulis oleh Leibniz, seperti dy/dx untuk diferensial dan notasi berbentuk S untuk integral.